Pengkhotbah mengatakan di sini karena bagaimana mimpi banyak, demikian pula saudara dikatakan perkataan yang sia-sia. Pengkhotbah sekarang mengkaitkan antara dreams and meaningless word. Dreams and word. Di mana mimpi bertambah-tambah banyak, kata-kata semakin sia-sia. Saudara-saudara, kenapa seorang ibu dengan tega membunuh anak-anaknya? Banyak analisa bisa kita lakukan, saudara. Tetapi dari pihak saya merenung satu hal. Sepengetahuan saya, kalau salah boleh dikoreksi, saudara. Kaum pria, kaum wanita adalah kaum yang diberikan Tuhan kemampuan bermimpi lebih besar dari kaum pria, saudara. Kaum pria banyak diberi kemampuan tapi diselewengkan, yaitu meaningless word. Ini perpaduan, kan? Ya. Saya hidup di Kanada selalu jalan kaki, saudara, karena saya tinggal di downtown. Suatu hari saya jalan kaki di depan seorang ibu tua yang lumpuh. Dengan sendiri dia pakai, tidak dihantar orang siapapun. Dengan tengah mati dia jalan di jalanan-jalanan di kota Toronto. Yang menarik di belakangnya ada tulisan, "Woman is the natural leader. You are now following one of them." Biasa. Wah, ya sudah, saya ikutin dia. Luar biasa, saya ikutin dia terus. Ini hebat sekali. Dreams multiply. Dream multiply. Betul, saudara, saya setuju sekali. Tuhan memberikan kepada wanita kemampuan kepemimpinan sejak lahir, saudara. Karena dia akan dipercayakan Tuhan mengandung. Laki mau jadi pemimpin, panjang jalannya. Coba lihat anak-anak teen yang perempuan sudah gagah begitu, gagah perempuan, sudah begitulah perempuan. Yang laki masih kayak anak-anak, saudara. Lompat sana, lompat sini. Jadi laki mau jadi pemimpin itu perjalanannya panjang, saudara. Sebab begitu dia lahir sudah dipimpin sama mamanya, saudara, betul. Jadi tidak sembarangan laki itu sulit jadi pemimpin, saudara. Maka itu kalau perempuan sudah memang natural leader plus jadi pemimpin betul-betul, memang dia akan jadi double pemimpin, saudara. Jadi gunakanlah karunia kalian baik-baik, betul. Saya merasakan ibu itu ya. Dia punya banyak mimpi, saudara. Dia punya banyak mimpi. Apalagi mimpi untuk anak-anak. Seorang ibu pasti punya mimpi untuk anak-anak. A big dream. Biggest dream mungkin. Tapi kalau dia sudah melihat fakta sini sulit, fakta situ sulit, fakta ini sulit, dia lupa baca buku Dickens, saudara, betul. Apalagi dia lupa baca Alkitab, betul. Mimpi banyak. Sudah mimpi banyak, kalau ditambah dengan suaminya meaningless word, ya sudah, saudara. Novel hanya bisa menawarkan 2 jalan keluar, saudara. Cerita-cerita hidup manusia hanya bisa menawarkan jalan keluar 2. Kalau tidak mati, kawin, saudara. Ya, coba nonton film. Kan akhirnya cuma begitu, betul. Mau apa lagi? Kalau tidak mati, kawin. Padahal mati urusan tidak selesai. Apalagi kawin, saudara, betul. Itu kan baru permulaan, saudara. Permulaan. Tapi bagaimana? Mau akhirnya ini kapan? Mau akhirnya ini bagaimana? Saudara, maka pengkhotbah bukan mau mengarahkan, bukan mau memerintahkan kita. Pengkhotbah hanya membukakan kepada kita. Hati-hati. When dreams multiply, ketika mimpimu banyak, kita bisa terjebak juga oleh perkataan yang sia-sia, maka hidup menjadi putus asa. Kita jatuh kepada kebodohan. Inilah kebodohan versi pengkhotbah. Kebodohan model begini adalah kebodohan yang powerful, saudara. Itu sebabnya sacrifice pun bisa diadjektifkan, bisa didefinisikan oleh kebodohan. Orang bodoh yang ignorant dengan orang bodoh yang bermimpi banyak tetapi kata sia-sia, ini kebodohan yang menakutkan, saudara. Kebodohan yang menjebak hidup kita. Maka pengkhotbah meneruskan lagi, saudara, dengan konteks ini. Ayat pasal 5 ayat 2, "For dreams come with much work." Dari mana
Mimpi datangnya banyak. Mimpi datang banyak, saudara. Pengkhotbah mengatakan, dari banyaknya bekerja. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Saudara, mimpi bisa datang dari kesibukan, saudara. Kesibukan apa? Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam konteks kitab Pengkhotbah, dalam kitab Pengkhotbah, manusia kesibukannya di bawah matahari adalah kesibukan yang dikontrol oleh ada waktunya. Saudara harus lihat konteks kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah membagi dua, hidup di bawah matahari dengan hidup di atas matahari. Tapi lebih banyak dia bicara mengenai hidup di bawah matahari. Hidup di bawah matahari adalah hidup yang sibuk. Sibuk. Kenapa sibuk? Karena hidup manusia adalah hidup berdasarkan sudah waktunya. Ada waktunya bekerja, ada waktunya menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Pasal 3 kitab Pengkhotbah. Artinya manusia sebetulnya sibuk. Kenapa sibuk? Karena manusianya dikejar-kejar oleh dinamika mekanistik daripada waktu di bawah matahari. Manusia sibuk, tetapi sibuknya manusia hanya digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan, tuntutan-tuntutan jasmani di dalam hidup manusia. Kenapa manusia sibuk? Karena manusia dituntut, dikejar-kejar, mengejar-kejar terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Kenapa manusia sibuk di bawah matahari? Karena manusia sibuk coba mengumpulkan sebagaimana yang diajarkan oleh alam. Kumpulkan. Tetapi angin datang menghancurkan yang dikumpulkan. Manusia sibuk, saudara. Tetapi sibuk menghasilkan mimpi yang banyak. Dan kalau sudah mimpi banyak, kita terperangkap dalam mimpi kita yang banyak. Kita tidak berdaya kepada mimpi-mimpi itu. Kita akan jatuh kepada kebodohan hidup. Kita akan jatuh kepada kebodohan hidup. Maka Pengkhotbah mengatakan, hati-hati ketika engkau menghampiri rumah Allah. Sederhananya, saudara, Senin sampai Sabtu kita sudah ditipu oleh dunia, penuh dengan beban-beban berat. Kita menghampiri Tuhan hari Minggu. Tuhan, berilah saya 2 jam ini lega seluruhnya. Saya paling takut kalau orang telepon konseling, sudah konseling cerita hampir 1 jam, sudah 1 jam saya mulai siap-siap hati, saudara. Siap-siap hati apa? Karena orang itu langsung mengharapkan 5 menit persoalan selesai, saudara, gitu. Saya tanya, Bu, persoalan sudah berapa lama? Sudah 10 tahun, gitu. Jadi dia harap dalam 1 jam dia ngomong, 5 menit saya ngomong, semua persoalan selesai, saudara. Tumpukan sudah begitu rumit, begitu banyak. Saudara lihat, mimpi disebabkan karena apa? Kesibukan. Kesibukan karena apa? Di bawah matahari. Kenapa manusia di bawah matahari sibuk? Karena kejar-kejaran dengan alam ciptaan Tuhan. Kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam. Segala sesuatu ada waktu. Segala sesuatu diatur secara mekanistik. Manusia sudah menyatukan diri dengan kesibukan alam. Manusia menjadi seperti sibuk, tetapi lama-lama terjebak dalam mimpi-mimpinya. Mimpi-mimpinya membuat dia terperangkap, dan terperangkap membuat dia hidup di dalam kebodohan. Ini merupakan dilema hidup manusia, saudara. Apakah berarti manusia tidak boleh bermimpi? Pengkhotbah tidak mengatakan boleh tidak boleh. Pengkhotbah hanya mengungkapkan this is the description of life. Apakah kita akan mengambil jalan dengan cara seperti itu? Selanjutnya Pengkhotbah mengatakan, saudara, kalau kita lihat, ketika manusia sibuk bekerja keras, sibuk menghasilkan mimpi yang banyak, lama-kelamaan manusia lepas dari touch with reality. Manusia tidak lagi mampu melihat realita yang sebenarnya dia hadapi. Manusia tidak lagi mampu melihat langkah-langkah realita, tidak mampu lagi memahami realita dengan benar. Dia melihat realita hanya di dalam konteks mekanistis daripada waktu, mekanistis daripada dinamika ciptaan Tuhan. Dan dia hidup dengan mimpi-mimpi dia sendiri. Akhirnya mimpi dengan reality menjadi perpecahan yang dahsyat karena kesibukan. Apakah Pengkhotbah melarang ini? Pengkhotbah tidak mengatakan ini. Tetapi Pengkhotbah mendeskripsikan apakah seperti ini hidup. Kalau seperti ini, nanti Pengkhotbah hanya mengungkapkan apa resikonya bagi hidup itu. Saudara, kalau saya pakai istilah Paulus dalam konteks ini, saudara, maka istilah Paulus yang bisa kita pakai adalah inilah hidup yang childish.
Hidup yang childlike is good, tapi childish problem, saudara. Childlike betul-betul lucu dan manis, saudara. Tapi childish lucu-lucu yang tidak lucu, saudara, betul. Itu childish. Kekanak-kanakan. Paulus mengatakan, ketika aku anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Tetapi setelah aku dewasa, aku tidak lagi berpikir seperti kekanak-kanakan. Childish yang dipakai oleh Paulus. Apa arti childish? Childish adalah, salah satunya adalah kita tidak bisa memisahkan antara mimpi-mimpi kita dengan realita. Berapa waktu yang lama sekali saya pernah baca di satu majalah Reader Digest mengenai satu kisah, saudara. Seorang istri curiga kepada suami karena merasa suami tidak setia lagi kepada dia. Suatu malam dia terbangun jam 2 pagi. Dia terbangun, lalu dia lihat suaminya di pinggir dia. Dia perhatikan terus suaminya. Lalu mulai dia berkata-kata dengan dirinya, masih setiakah dia? Apa betul dia setia? Bagaimana dengan berita-berita yang saya dengar? Bagaimana dengan apa yang saya pikirkan? Masih setia tidak? Setelah dia berpikir beberapa saat, dia bangunkan suaminya. Dia bangunkan suaminya. Suaminya bangun, kaget. Lalu dia mulai tanya, suamiku, bisakah engkau menolong aku? Tolong ambilkan aku segelas air. Hah? Suaminya kaget, saudara. Dia pikir kebakaran bukan jam 2 pagi. Ini jam berapa istriku? Jam 2 pagi. Hah? Jam 2 pagi? Sudahlah, tunggu 3 jam lagi, saya ambilkan segentong. Tunggu 3 jam lagi. Lalu suaminya tidur, saudara. Begitu suaminya tidur, istrinya mulai berkata, betul tidak? Dia sudah tidak setia lagi. Saudara-saudara, this is childish. Berhakkah kita menguji orang lain? Berhakkah kita menguji orang? Dengan dasar apa kita menguji orang lain? Dengan kesibukan pikiran kita, dengan kesibukan kegelisahan jiwa kita, dengan kesibukan mekanistis tubuh kita, kita kehilangan kontak dengan Allah pencipta kita. Mimpi yang baik. Pengkhotbah mengungkapkan ini kepada kita.